paparan dari Dr. Herman Kristanto, SPOG Konsultan. Judulnya adalah Algoritma Tata Laksana Ibu Hamil, Ibu Bersalin, dan Ibu Nifas bila terkonfirmasi COVID-19. Saya bacakan sedikit untuk kurikulum vitae beliau yang sebetulnya ini luar biasa, panjang sekali. Beliau lahir di Blora 5 Mei 1963. Saat ini beliau adalah Ketua Perinasia Cabang Jawa Tengah dan sehari-hari beliau juga sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di bagian obstetri dan ginekologi, divisi feto maternal. Untuk makalah dan kursus-kursus yang baik yang beliau ikuti maupun beliau sebagai pembicaranya sudah banyak sekali sampai terakhir 2019. Selanjutnya mari bersama-sama kita dengarkan paparan dari Dr. Herman Kristanto, spesialis obstetri ginekologi konsultan. Dr. Herman, 30 menit waktu untuk dokter. Silakan dokter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, sahabat sekalian. Semoga rahmat, keberkahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dilimpahkan pada kita. Amin. Ya, bahagia sekali pada siang hari ini berkesempatan untuk berbagi wawasan dan pengalaman, khususnya dengan kondisi yang sedang terjadi di negara saat ini, dan negara kita saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Izinkan saya untuk share screen. Ya, bisa terlihat ya? Share screen saya? Bisa. Oke, baik. Ya. Saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan tentang tata laksana apabila seorang ibu hamil itu terkonfirmasi menderita COVID-19. Di minggu yang lalu, alhamdulillah sudah disampaikan oleh Dr. Ali Sungkar, Ketua PP Perinasia, tentang bagaimana kita utamanya melakukan screening. Ya. Melakukan screening apakah seorang itu menderita COVID-19 atau tidak. Nah, sekarang pada minggu ini, saya dapat berkesempatan untuk menyampaikan tentang bagaimana penata laksanaannya kalau memang sudah terkonfirmasi COVID-19. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa agar para sejawat kita, para tenaga kesehatan yang wafat akibat COVID-19 ini mudah-mudahan syahid, insya Allah, amin. Dan yang sedang menderita sakit, sedang dirawat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan kepulihan yang sempurna, dan kita semua diberikan perlindungan kesehatan sehingga dapat terus memberikan pelayanan dan amanah yang diberikan pada kita selaku seorang tenaga kesehatan. Baik, jadi mungkin ada yang agak overlapping dengan yang disampaikan Dr. Ali Sungkar minggu yang lalu, tapi saya pikir tidak apa-apa karena itu akan menguatkan bahasan-bahasan kita. Ya, kita tahu bahwa COVID-19 itu pertama kali merebak di akhir tahun 2019, dan kita ketahui penyebabnya adalah novel beta coronavirus, ya, atau dikenal sebagai SARS-CoV-2, yang secara genetik itu mirip dengan SARS-CoV-1 yang dulu kita kenal sebagai SARS dan MERS. Dan sama-sama menangkap ataupun menempel pada selular reseptor yang sama, yaitu angiotensin converting enzim 2. Ya. Walaupun ada tentang bidang-bidang untuk di sama ini. Iya. Virus ini kita ketahui menyebar secara droplet, dan juga ada
tatap muka itu ya, dengan kemungkinan airborne maupun transmisi during aerosol. Jadi ada suatu tindakan menghasilkan aerosol itu masih perlu suatu pembahasan lebih lanjut. Inkubasinya antara 4 sampai 14 hari dan ya gejala yang seperti flu biasa begitu ya, demam, myalgia, kadang-kadang ada tanda-tanda infeksi saluran nafas atas, ataupun juga sebagian kecil presentasi klinisnya itu justru berkaitan dengan traktus gastrointestinal, misalnya mual, diare, muntah. Beberapa juga mengalami ya, yaitu tidak bisa mencium gitu ya. Artinya mencium bau bukan mencium yang lain. Kemudian juga sebagian besar juga tidak timbul suatu gejala belum tanda apapun. Ini yang kadang menyulitkan kita semua. Nah, karena ini suatu hal yang mengagetkan kita semua, tidak ada yang siap menghadapi kasus pandemi ini, maka tentunya tidak ada suatu pengetahuan pun yang betul-betul dapat diterapkan dengan baik akibat pandemi ini, khususnya di bidang pengelolaan kasus-kasus obstetri. Jadi kita bisa membaca data-data dari yang dulu ya tentang SARS dan MERS dan hubungannya dengan kehamilan yang bisa coba kita terapkan dengan kondisi yang saat ini, karena kedua hal tersebut penyebabnya hampir mirip dengan penyebab pandemi COVID-19 yang sekarang. Ya, makanya banyak sekali program-program guidance ya, panduan, pedoman yang dihasilkan oleh beberapa institusi maupun profesi-profesi, misalnya ini Society Maternal Fetal Medicine maupun dari Royal College of Obstetrics and Gynecology di Inggris, dan ini saya kira yang cukup lengkap dihasilkan oleh International Society of Infectious Disease in Obstetrics and Gynecology, dan tentunya pedoman tata laksana punya negara kita sendiri. Dan ini terus berkembang ya, sesuai berjalannya waktu, karena di awal-awal kita belum atau tidak begitu mengenal perangai dari COVID-19. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan berkembangnya waktu ini kita lebih bisa mengetahui dengan lebih baik, sehingga kita bisa men-screening, mendiagnosis, dan menata laksana juga akan lebih baik lagi. Ya, contoh perkembangan yang terjadi, misalnya terjadinya perubahan definisi. Ya, dulu kita kenal namanya ada OTG, orang tanpa gejala, ada PDP, dan sebagainya. Mulai tanggal 7 Agustus, WHO sudah merubah definisi itu, sehingga tidak ada lagi kata-kata OTG, PDP, dan sebagainya, tapi ada dikenal namanya suspek, probable, dan confirm, dengan ciri-ciri sebagaimana yang sudah dapat dilihat di tayangan ini. Jadi kalau disebut confirm, seperti yang nanti akan kita bicarakan, yaitu bila memang secara laboratorium, ya, dan pemeriksaan swab, baik dari nasal maupun nasofaring, itu betul-betul positif COVID-19. Nah, apakah kemudian ibu hamil itu lebih mudah terkena COVID-19 atau tidak? Ya, kalau kita lihat kriteria individu yang mempunyai risiko tinggi ya, untuk mengalami infeksi ataupun mengalami COVID-19 ini, ya tentunya jelas mereka-mereka yang sudah berusia lanjut, ya mereka-mereka yang mengalami perawatan yang lama, kemudian orang-orang dengan berbagai macam komorbiditas,
mengalami gangguan sistem imunnya. Misalnya saja yang menjalani transplantasi organ misalnya ya, menjalani dan yang terakhir jangan lupa kita adalah ini yang paling bawah, masyarakat yang sedang hamil. Jadi seorang ibu hamil ya karena kondisi imunnya walaupun tidak seperti imun yang tadi ya, misalnya pada pasien HIV dan sebagainya itu menempatkan seorang ibu hamil pada kelompok risiko tinggi terkena infeksi COVID-19. Ya, sehingga tetap harus kita anggap sebagai suatu kelompok yang berisiko yang di mana istilah yang kita pakai selama ini ya, protokol kesehatannya justru betul-betul harus lebih ditekankan. Mencuci tangan, kemudian social maupun physical distancing-nya, kemudian penggunaan masker dan seterusnya, dibanding pada mereka-mereka yang tidak hamil. Tapi walaupun seharusnya semuanya begitu ya, tapi pada ibu hamil itu harus lebih ditekankan, termasuk juga pada anggota keluarganya. Ya, percuma, misalnya seorang ibu hamil kita tekankan begitu, tapi suami dan keluarga yang lain yang berada di rumah mengabaikan hal tersebut, sama saja. Ya, artinya infeksi itu akan tetap bisa terjadi kalau seperti itu keadaannya. Nah, apa komplikasinya kalau seorang ibu hamil itu menderita COVID-19? Ya, sekali data ini kita bisa belajar dari data-data SARS dan MERS yang dulu. Hamil itu lebih rentan terkena infeksi tersebut dengan angka kesakitan dan angka kematian lebih tinggi ya dibanding pada wanita-wanita yang tidak hamil. Kenapa demikian? Karena memang bisa pada seorang ibu yang sedang hamil memang terjadi perubahan-perubahan sistem imunnya, juga terjadi perubahan-perubahan fungsional dari traktus respiratorisnya. Ya, contohnya misalnya kalau ada seorang ibu hamil mengalami pneumonia yang berat dan harus dilakukan intubasi, itu jelas ya karena kondisi kehamilannya itu membuat tindakan ini akan menjadi lebih sulit. Nah, ini kita lihat komplikasi-komplikasinya. Kita coba. Ya, kita di sini yang paling banyak itu adalah terjadinya persalinan prematur kurang dari 37 minggu, kemudian ketuban pecah ya, sebelum waktunya, premature rupture of the membrane, fetal distress, dan terjadi persalinan segera 1 minggu setelah didiagnosis. Pada data ini, ya ini data yang diambil dari awal-awal pandemi ini berlangsung, itu hampir semuanya dilakukan seksiosesaria, ya 96,4%. Karena memang waktu itu kita belum tahu betul bagaimana sih perangai ataupun akibat-akibat yang akan ditimbulkan oleh virus corona ini. Ya, jadi ini tadi komplikasi-komplikasinya. Pada waktu itu mengapa seksio tinggi itu disebut iatrogenik, gitu ya, iatrogenik karena obstetricians insecurity, karena SPOG-nya yang merasa khawatir dengan kondisi ibu yang ada, walaupun mungkin secara obstetri waktu itu tidak. Gitu. Oke, mungkin saya lebih cepat saja. Nah, apakah kemungkinan terjadi transmisi vertikal dari ibu ke janin? Di ibu yang hamil, confirm COVID-19, apakah bisa menularkan pada janin yang dikandungnya? Ya, kalau belajar dari SARS dan MERS dulu, itu memang sangat kecil kemungkinan itu terjadi. Mengapa? Karena memang antar muka ibu dan janin, ya, maternal fetal interface itu sangat, secara teori akan sangat kecil kemungkinan coronavirus itu melewati jalur tersebut, ya, sehingga sangat kecil pula kemungkinan terjadi vertikal transmisi dari ibu ke janinnya. Walaupun di akhir-akhir ini kita membaca, kita mendengar ada neonates bayi yang baru lahir
positif swab-nya, itu bisa menyebabkan perubahan paradigma, atau mungkin juga karena sebab yang lain lagi. Ya, jadi ini mengapa kemungkinan itu kecil ya, berasal dari penelitian di plasenta, di air ketuban, pada ibu-ibu hamil yang COVID-19-nya positif, itu sangat jarang ditemukan virus di jaringan tersebut. Ya, sehingga asumsinya adalah bisa terjadi suatu kontak gitu ya, dari ibu atau siapa yang mengasuh bayi tersebut pada bayi-bayi tersebut sehingga terkena infeksi ini. Dan sayangnya data-data tadi itu diambil dari pasien-pasien yang menjalani seksio pada sesar. Nah, bagaimana kalau persalinan provaginam? Ya, dikatakan juga sangat kecil kemungkinannya ada transmisi dari ibu ke janin apabila terjadi lewat persalinan provaginam. Ya. Sehingga apabila kondisi ibu stabil, kondisi janin juga stabil, dan tidak ada kontraindikasi untuk persalinan provaginam, maka persalinan provaginam masih merupakan metode yang dianjurkan. Ya, karena kita makin lama makin tahu nih, oh ternyata begini, ya, COVID-19 itu. Waktu di awal merebak, setiap hamil, daripada kita ragu-ragu, seksio, ya. Tapi sekarang kemungkinan tersebut lebih kecil karena kita lebih tahu bahwa ternyata persalinan provaginam itu lebih diutamakan. Tentunya nanti dengan syarat-syarat tertentu ya. Nanti kita bicarakan di belakang. Ya, risiko neonatal mungkin nanti Dr. Aris lebih detail tentang hal ini. Tapi yang tadi saya singgung, memang ada beberapa referensi atau berita adanya neonates yang positif COVID-19. Berapa jam bahkan, ya, ataupun beberapa hari setelah lahir, ternyata juga menderita hal yang sama. Ya, jadi ini kemungkinan besar, karena sangat kecil kemungkinan terjadinya suatu transmisi yang vertikal tadi, ya, maka kemungkinan besar karena postpartum droplet atau kontak, ya, transmisi kontak antara orang tua ataupun yang pengasuh bayi tersebut yang menderita, sehingga neonatesnya pun menjadi tertular. Nah, artinya apa? Artinya penularan secara postpartum ya, dari ibu ataupun dari keluarga ke neonatus itu sangat mungkin. Sehingga sekali lagi protokol-protokol atau panduan pencegahan itu harus betul-betul ditekankan pada kelompok ini. Ya. Nah, apakah menyusui aman? Ya, ini masih menjadi suatu perdebatan. Ya, ada dua rekomendasi gitu. Yang rekomendasi pertama, kita lebih memilih mengambil keuntungan akibat adanya hubungan, ya, ikatan antara ibu dan bayi, dan juga kualitas dari ASI yang akan lebih baik daripada kalau itu tidak diberikan, ya, artinya lebih bermanfaat daripada tidak diberikan. Kelompok yang lain menyatakan sebaiknya sih ibu dan bayi itu dipisah, gitu ya, bayinya diisolasi pada suatu tempat tertentu sampai pada waktu tertentu yang memungkinkan untuk diberikan ASI atau menyusui secara langsung. Tapi kedua hal ini tetap harus dilakukan komunikasi dan diskusi dengan baik pilihan-pilihan ini pada ibu dan keluarganya. Apabila memang hal tersebut tidak bisa dilakukan, artinya ibu dan bayi itu terpisah, maka tetap bisa diberikan ASI dengan cara ibu dimohon untuk melakukan pumping, ya. Kemudian ASI diberikan langsung pada bayinya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan diagnosis? Kemarin Dr. Ali Sungkar sudah menyampaikan, ya. Jadi diagnosis mesti selalu berasal dari anamnesis, ya, epidemiological history maksudnya, ya. Artinya pernahkah bertemu dengan pasien-pasien COVID, atau pernah kontak yang secara erat, atau pernah ke suatu tempat yang di situ menjadi pusat penularan COVID, ya.
waktu awal-awalnya, tapi sekarang saya pikir semua daerah sama, karena sekarang hampir sebagian besar semua daerah merah gitu ya. Kemudian bagaimana bagaimana gambaran foto ronsen maupun CT scan-nya, dan tentunya lewat etiological test. Ya. Nah, sebelum sampai itu, kita kenal ada namanya EWS, Early Warning Score, COVID-19. Ya, misalnya ada suatu tanda-tanda pneumonia pada gambaran CT scan. Kemudian pernah kontak dengan pasien atau dengan keluarga yang positif, demam, dan seterusnya. Apabila skornya lebih atas pandang 10, maka kita harus curiga tinggi bahwa pasien yang kita hadapi ini kemungkinan besar menderita COVID-19. Ya, panduan pemeriksaan sesuai yang disampaikan oleh WHO. Ya, kapan disebut positif COVID-19? Apabila dari pemeriksaan swab PCR ya, itu nasal dan juga dari tenggorokan, ya, itu betul-betul positif. Ya, walaupun pemeriksaan ini spesifitasnya itu hampir 100%, tapi sensitivitasnya tidak setinggi itu, ya, antara 70 sampai 88-90%. Artinya apa? Kemungkinan terjadi false negatif itu ada. Sehingga apabila ada pasien-pasien yang kita curigai menderita COVID, tapi swab-nya negatif, maka perlu dilakukan pengulangan minimal 24 jam kemudian, ya, karena tadi sensitivitasnya yang tidak begitu tinggi sebagaimana spesifitasnya. Nah, sering di kalangan-kalangan sejawat itu menanyakan bagaimana dengan CT scan, ya, apakah aman untuk ibu hamil? Ya, ada suatu referensi yang menyatakan bahwa gambaran pada CT scan itu sudah bisa mencurigai, ya, kemungkinan besar seorang itu menderita COVID-19 sebelum tanda-tandanya itu muncul. Artinya pemeriksaan ini betul-betul sangat dianjurkan, sangat baik gitu. Bila memang ada fasilitas untuk melakukan perusahaan tersebut, ya, asalkan tentunya dengan pengaman pada kehamilannya supaya pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan baik. Ya, ini gambarannya, gambaran B, C, D, E itu menunjukkan gambaran kecurigaan COVID-19 dari CT scan. Ya, bagaimana dengan rapid test gitu ya? Ya, sampai saat ini tidak ada yang betul-betul baik untuk dapat melakukan suatu diagnostik. Sehingga sekali lagi, saya pikir sini selalu ditekankan oleh siapapun, jangan melakukan penegakan diagnosis berdasarkan rapid test. Rapid test positif belum tentu negatif, rapid test negatif belum tentu betul-betul negatif. Jadi pemeriksaan antibodi ini diperlukan, ya, untuk salah satunya adalah untuk mengetahui sebetulnya setelah terjadi suatu infeksi itu sampai bertahan berapa lama antibodi itu, ya. Ini berkaitan misalnya nanti untuk pembuatan vaksin yang akan datang. Kemarin saya membaca di berita pemerintah menyampaikan vaksin yang akan nanti dihasilkan itu bertahan sampai 2 tahun. Artinya kalau 2 tahun masih dalam kondisi yang sama, kita perlu divaksinasi lagi. Nah, kita mulai masuk pada bagaimana kemudian perawatannya. Ya, kalau kita mendapatkan pasien hamil dengan kecurigaan ataupun sudah pasti COVID-19, apa yang harus kita lakukan? Ya, mesti harus melihat derajat berat manifestasi klinis dan apakah ibu ini juga mempunyai komorbiditas yang lain, ya, selain hamil. Nah, dari sini, ya, Modified Early Obstetric Warning Score, MEOS ini, dari saturasi oksigennya, nafasnya, teka nadinya, dan seterusnya, apabila skornya antara 4 sampai 5 atau bahkan lebih sama dengan 6, maka ini kita harus hati-hati karena kondisinya betul-betul
kondisi yang perlu perhatian yang cukup serius dan harus segera ditangani. Ya, tidak perlu dirawat apabila pasien dengan COVID-19 gejalanya ringan dan tidak ada komorbiditas. Ya, misalnya tidak hamil dengan diabetes, misalnya tidak hamil dengan penyakit jantung, tidak hamil dengan penyakit paru. Ya. Kemudian artinya pasien ini bisa berada di rumah, tetap dengan komunikasi kontak yang baik dengan tenaga kesehatan. Ya, sewaktu-waktu bila terjadi keadaan yang lebih buruk, maka dapat dilakukan penanganan yang sesuai. Perlu dirawat, ya, perlu dirawat pada pasien-pasien hamil dengan COVID-19 dengan gejala yang moderat, yang sedang, atau hamil dengan gejala yang ringan, tetapi mempunyai penyakit-penyakit lain, ya, atau komorbiditas. Kapan disebut moderate? Yaitu bila memerlukan terapi oksigen. Misalnya kadar dari oximeternya kurang dari 96% pada oksigen ruangan, nafas yang cepat, misalnya ada tanda-tanda pasien itu sesak, atau ada tanda-tanda infeksi saluran nafas bawah, tapi tidak memerlukan oksigen, ya, tetapi mempunyai komorbiditas. Nah, dirawat dan perlu dirawat di perawatan intensif bila penyakitnya berat, ya, sesak, penapasannya lebih dari 30 kali per menit, saturasi oksigennya kurang dari 94, kemudian ini perbandingan antara tekanan oksigen dan konsentrasi oksigen lebih dari 300 mm raksa. Atau pasien hamil yang memerlukan oksigen dan mempunyai komorbiditas. Atau pasien hamil dengan COVID-19 yang kritis kondisinya, ya, shock misalnya, sehingga perlu ventilator. Ya. Nah, bagaimana pengobatannya? Ya, obat yang diberikan selama ini adalah oksigen, terapi antivirus, dan terapi-terapi penunjang. Sampai saat ini tidak ada satupun yang bisa mengklaim melakukan pengobatan atau menemukan obat untuk COVID-19. Ya. Sehingga upaya-upaya itu yang sekarang sedang digalakkan di manapun di seluruh belahan dunia ini yang terkena pandemi ini. Nah, karena memang belum ada suatu terapi yang khusus, misalnya kalau TBC itu kan ada obatnya TBC gitu ya. HIV sekarang kita juga ada regimen untuk HIV. Tapi untuk COVID-19 sampai sekarang belum. Kortikosteroid ya disebutkan bisa diberikan dengan tujuan untuk pematangan paru, bukan untuk jangka waktu yang lama ya. Kemudian kloroquine cukup aman diberikan pada ibu hamil, sedangkan obat antiretrovirus ya, misalnya seperti lopinavir, kemudian seperti ritonavir dan seterusnya, itu sepertinya bukan khusus untuk COVID-19 ya, sehingga dalam tahap-tahap trial treatment gitu. Nah, bagaimana kita melakukan memanage di fasilitas pelayanan kesehatan di mana kita berada? Ya, penting difahami bahwa seperti tadi bahwa kita harus menjaga jarak, ya, sering artinya mengurangi pertemuan, termasuk waktu-waktu ANC. Ya, ini yang dianjurkan oleh International Society of Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology, cukup 5 kali ANC, ya, di minggu-minggu yang tercantum di atas dengan tujuannya masing-masing. Ini panduan POGI, ya, di situ memang ada waktu-waktu tertentu, tetapi sekali lagi bila diperlukan, kecuali di minggu-minggu akhir itu memang harus. Nah, panduan terbaru dihasilkan oleh POGI lewat teman-teman di kelompok kerja infeksi saluran reproduksi, waktu-waktu kapan
sebaiknya pemeriksaan kehamilan itu dilakukan, ya, sebagaimana yang bisa kita lihat di tampilan saat ini. Nah, yang penting ya bagi kita adalah selalu melakukan upaya-upaya pencegahan dengan alat pelindung diri yang memadai. Ya. Karena bisa saja kita tertular ataupun kita menulari. Ya. Karena yang tadi di depan kita singgung bahwa bisa saja kita, tenaga kesehatan yang lain itu asimptomatik, ya, tanpa gejala, kalau dulu disebut sebagai OTG. Kemudian juga orang-orang yang bekerja pada tempat-tempat yang dekat dengan penderita ataupun merawat, ya, jangan lupa untuk selalu menggunakan APD yang memadai, bisa itu ya menggunakan gaun itu kain penutup baju ya yang tahan air, sarung tangan, kacamata atau face shield, atau menggunakan masker N95 atau FFP2. FFP2 itu sama dengan N95 tapi standarnya standar Eropa. Oke. Nah, ini yang jarang kita lakukan di negara kita ya. Kalau di negara maju memang mereka sudah tertata dengan baik ya. Jadi pasien-pasien yang akan datang ke fasilitas kesehatan di mana kita berada, sebaiknya komunikasi dulu ya, sehingga artinya nantinya kita bisa mengkelompokkan pasien-pasien ini masuk pada kelompok yang berisiko tinggi untuk COVID-19 atau tidak. Ya. Kalau sekarang kita selalu tergagap-gagap, pasien begitu datang, ini COVID ini, ya, karena memang tidak ada komunikasi sebelumnya. Kalau ini kita sudah bisa kita biasakan, tentunya akan lebih baik. Nah, pada pasien hamil dengan COVID-19 dan kehamilannya risiko rendah, ya, maka dengan gejala-gejala COVID, maka harus melalui triase COVID biar dilakukan pemeriksaan obstetri itu bisa ditunda sampai hasilnya jelas. Tapi kalau hamilnya risiko tinggi yang perlu perawatan, maka perlu dirawat di ruang isolasi ya dengan segala macam konsekuensinya. Nanti kita bicarakan di belakang. Nah, bagaimana kalau di kamar bersalin? Gitu. Pada pasien-pasien yang ada gejala dan tanda ataupun sudah konfirmasi bahwa itu betul-betul COVID-19, maka harus dirawat di ruang perawatan yang terisolasi. Kalau memungkinkan tekanan yang negatif, ya, tapi sangat jarang di tempat kita mempunyai ruangan tekanan negatif. Personel-personel yang masuk ke ruang tersebut harus terlindungi dengan APD yang sesuai. Pasien juga harus mengenakan masker, ya, dengan mencegah protokol kesehatan yang baik. Alat-alat tidak boleh keluar dari ruang tersebut. Dan orang yang masuk itu terbatas. Tidak boleh ditunggu atau dijenguk, no visitors. Ya, bagaimana kalau sedang dalam keadaan bersalin dan di kamar bersalin, ya? Kalau misalnya COVID confirm positif, ya sama seperti tadi, ya kita rawat di isolasi. Kemudian semua tenaga yang masuk terbatas dengan alat pelindung diri yang sesuai, pasien juga diberikan pelindung diri, ya, menggunakan masker, ya. Kemudian juga bisa ada penunggu, ya, karena perjalanan itu memang kadang-kadang perlu anggota keluarga yang dekat, ya, karena perjalanan bukan suatu hal yang biasa, tapi keadaan yang luar biasa, kadang perlu suatu pendamping yang dipercaya supaya perjalanan itu bisa lebih mudah, gitu. Ya, ini hampir sama. Ini yang dihasilkan oleh teman-teman di Pokja Infeksi Saluran Reproduksi PPPOGI. Ini yang dari American College, ya, hampir sama semua. Istilah secara umum adalah bagaimana kita bisa memilah, ya, mana pasien yang high risk, mana yang low risk,
baik dari sisi Bisa Dr. Herman, 5 Eh, menit lebih. ya, terima kasih. Dari sisi risiko COVID-nya, oke, ya kita harus selalu memantau keadaan klinisnya, karena memang nilai dari analisa gas darahnya berbeda antara yang hamil dan tidak hamil. Dari Malaysia inilah. Oke. Nah, obat-obat apa yang bisa kita berikan kalau kita sedang menolong pasien yang partes misalnya ya, atau pasien hamil dengan COVID-19 ya. Maturasi janin dengan kortikosteroid tadi ya, walaupun bisa menyebabkan hilangnya COVID itu makin lama, tapi kalau hanya diberikan secara singkat, ya kita tahu hanya 2 hari ya, itu no problem bisa diberikan. Kemudian juga perlindungan saraf, neuroprotection, magnesium sulfat juga bisa kita berikan. Obat batuk kolitik ya, yang seperti kita punya di sini adalah nifedipin, kalau yang lainnya ini kita tidak ada ya, itu tidak ada kontraindikasi. Kemudian obat-obat ultratonik, prostaglandin, ya, misoprostol, oksitosin itu bisa diberikan, tapi jangan memberikan golongan metil egometrin, ya, karena ada risiko terjadinya edema pulmo pada pasien ini. Apabila terjadi pendarahan, maka selain obat-obat tersebut di atas, dapat juga diberikan obat hemostatik, ya, asam traneksamat juga aman diberikan. Bagaimana kalau pasien itu perlu induksi? Ya. Induksi kalau memang harus, ya harus kita lakukan, ya, jangan ditunda. Tentunya dengan protokol-protokol yang tadi disampaikan. Yang terbaik adalah menggunakan oksitosin, ya, dengan catatan yang high dose. Karena kita ketahui oksitosin itu bisa mempunyai efek antidiuretik hormon, ya, sehingga terjadi retensi cairan yang akan bisa memperberat pasien dalam kondisi yang lebih berat, yang sudah berat. Ya, yang tadi disampaikan pada perawatan ataupun pada ruang persalinan, maka yang ada di situ betul-betul terbatas orangnya, dan yang betul-betul sudah di training, ya, bagaimana cara memakai dan melepas alat pelindung diri yang baik. Ya. Kadang kita bisa memakai, tapi salah dalam melepas. Itu resikonya juga sama saja. Ya, pada manajemen aktif skala 3, seperti tadi, ini obat-obat yang bisa diberikan, prostaglandin, oksitosin, ya, jangan metilektrometrin, ya. Dan di sini disarankan untuk tidak dilakukan delay cord clamping, ya. Artinya begitu lahir segera mungkin kita lakukan pemotongan tali pusat, ya, karena kita belum pasti terhadap apakah terjadi transmisi vertikal atau tidak. Ya, yang tadi perlu ada suatu ruang tersendiri untuk melakukan resusitasi neonates. Nah, di negara-negara yang banyak kasus deep vein thrombosis, ya, DVT, maka postpartum biasanya diberikan heparin, ya, untuk mencegah hal tersebut. Kalau perlu diberikan anestesi, ya, anestesi regional itu lebih dipilih, hanya perlu diperhatikan apakah terjadi trombositopenia apa tidak pada pasien ini. Sedangkan yang di luar itu, maka harus betul-betul diperhatikan kemungkinan terbentuknya suatu aerosol. Nah, yang terakhir, apakah, ya tadi walaupun sudah disinggung ya, apakah ibu yang sedang bersalin itu boleh ditunggui dalam kondisi yang seperti ini, maka ini perlu didiskusikan, ya, untung ruginya, apalagi kalau sang ibu betul-betul confirm COVID-19. Ya. Jadi tergantung lokal kebijakan, ya, tergantung kita, katakanlah DPJP atau tenaga kesehatan yang merawat ibu tersebut diperbolehkan atau tidak, ya. Karena lebih baik kita mencegah dengan meminimalisir paparan itu
sebaik mungkin ya. Jadi kalau memang tidak Ya, perlu terima ada kasih suatu Dr. pendamping, Herman. itu akan lebih baik karena Presentasinya risikonya bagus tentunya akan lebih sekali. kecil lagi. Kebetulan pas waktunya dengan suara Dr. Herman yang menghilang. Selanjutnya kita tahan dulu untuk pertanyaan. Silakan catat-catat dulu. Nanti pertanyaan akan diberikan kesempatan setelah presentasi dari presentan berikutnya. Pembicara berikutnya adalah Dr. Aris Primadi, spesialis anak konsultan. Beliau adalah pengurus Perinasia Cabang Jawa Barat. Sehari-hari beliau juga sebagai staf pengajar FK Unpad, berdinas di bagian anak. Beliau CV-nya juga nggak kalah panjang dengan Dr. Herman Kristanto. Saat ini beliau sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan Perinasia dan kemudian sebagai Koordinator Pendidikan dan Pelatihan UKK Neonatologi IDAI. Dr. Aris Primadi akan menyampaikan tentang tata laksana menolong bayi agar bernapas dari ibu dengan dugaan atau terkonfirmasi COVID-19. Baik, Dr. Aris, silakan waktunya 30 menit dari sekarang. Terima kasih, Dr. Agung. Dokter Ari, silakan suaranya tolong Oke, di unmute. sudah sekarang? Ya sudah. Sudah ya, saya matikan video ya. Maaf. Oke, baik, saya lanjutkan ya, Dr. Agung dan Mbak Sari, makasih sudah memberi kesempatan pada kami dari Jawa Barat ya. Jadi kita akan bahas berikutnya mengenai membantu bayi bernapas dari ibu dengan suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Jadi kalau kita lihat tadi sudah dipaparkan mengenai ibunya dan sekarang kita akan bicara mengenai bayinya. Ya. Nah, jadi tadi ada istilah membantu bayi bernafas. Jadi sebenarnya ini bagian dari satu kesatuan yang kita sebut dengan Helping Baby Survive. Ya. Jadi ini suatu inisiasi dari American Academy of Pediatrics ya, yang berkolaborasi dengan WHO, didukung oleh diantaranya Latter Day Saint Charities ya, ini yang membantu kita di Indonesia. Dan pelatihan ini bersifat hands-on, sebetulnya dulu tuh hands-on ya. Memang setelah COVID kita terus terang belum lagi menjalankan pelatihan mengenai membantu bayi bernafas ini. Dan tentu harapannya kenapa kita perlu belajar ini adalah untuk menurunkan kematian neonatus. Dan memang ini fokusnya ke daerah yang fasilitasnya terbatas. Jadi ada istilah 4 di sini ya, helping baby's breath, ada essential care for every baby. Lalu lagi ada istilah essential care for small babies dan juga terakhir improving care of mother and babies. Jadi ada 4 modul di sini yang kesemuanya bagian dari helping baby survive. Dan ini harapannya bisa tadi pada akhirnya menurunkan angka kematian di kita ya. Nah, apa sebenarnya bedanya antara membantu bayi bernafas dengan program resusitasi neonatus yang sering kita pakai di rumah sakit ya. Jadi memang sebenarnya ada berbeda dalam beberapa aspek. Ya, kita lihat di sini pada HBB di sini ada algoritma ya, terus ke bawah. Nah, ini sebetulnya seperti yang ada di program resusitasi neonatus tapi yang kita sudah tambahkan sehingga kita bisa lihat dapat dikerjakan oleh teman-teman di komunitas yang mungkin agak terbatas ya. Nah, ini yang
ada di rumah sakit seperti ini, memerlukan alat yang jauh lebih lengkap. Prinsipnya sama untuk resusitasi ya, untuk membantu bayi mulai bernafas. Tapi untuk program HBB ini digunakan untuk daerah yang fasilitas terbatas. Dan sama juga di sini akan fokus pada menit emas yang pertama. Ya, jadi dalam 1 menit pertama kita harus dapat membuat bayi untuk mulai bernafas, ya, seperti itu. Nah, ini satu systematic review, ya. Jadi kalau kita lihat di sini program Helping Baby Survive ini signifikan, ya, untuk memperbaiki outcome dari bayi-bayi kita, ya. Jika memperbaiki atau melalui perbaikan dari pengetahuan dan kemampuan dari terutama resusitasi ya dari penolong persalinan, ya, dalam ini juga penolong bayinya. Nah, tapi masalahnya mungkin 1 kali pelatihan tidaklah cukup. Jadi berikutnya harus dibuat satu latihan-latihan lagi untuk membuat makin terampil. Ya, di sini disebutkan mencakup ada 15 yang berupa pelatihan menolong bayi bernapas dan yang 2 berupa ini essential care of every baby. Nah, tidak terasa program HBB ini sudah 10 tahun sekarang. Ya, sudah 1 dekade. Ya. Jadi dikatakan ini cost efektif, ya, dan diterima dengan baik oleh teman-teman bidan. Ya. Nah, tapi tadi sudah disinggung bahwa ini perlu refreshing, ya, perlu latihan praktek yang berkelanjutan. Ya. Sehingga harapan berikutnya ini akan meningkatkan peluang hidup dari bayi-bayi baru lahir. Ya. Seperti ini yang kita harapkan. Ya. Nah, sekarang kita punya masalah. Ya. Tadi sudah disinggung, kita ada dalam kondisi pandemi, ya. Di antaranya yang terpengaruh adalah ibu hamil dan neonatus. Ya. Dan untuk kita di Indonesia, ya, mulai Maret kita ternyata ya, sudah mulai ada kasus dan berikutnya makin meluas. Ya. Dan saat ini kalau kita bandingkan berbagai provinsi, DKI memang tertinggi, tapi Jawa Barat juga bukan paling rendah. Jadi inilah kondisi di kita sekarang. Ini data tanggal 27 Agustus. Ya. Nah, berikutnya kita lihat Jawa Barat. Jawa Barat juga yang paling tinggi itulah daerah penyangga di sekitar Jakarta. Jadi Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Depok. Itulah daerah-daerah Jawa Barat yang juga sangat tinggi kasus, khususnya kasus anak. Ya, di sini kita lihat kasus anaknya seperti itu. Dan kalau kita lihat ya data mingguan, ya, data bulan Juli, 18 Juli, total kasus anak Jawa Barat 303. Berikutnya naik 34 dalam 1 minggu berikutnya. Berikutnya naik lebih banyak, sekitar 76. Dalam 2 minggu sekitar 70-an. Berikutnya lebih banyak lagi di atas 100. Dan terakhir, seminggu terakhir, naiknya 162. Sangat meningkat ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dia peningkatannya lebih banyak lagi. Artinya berikutnya kita harus waspada dengan mungkin juga nanti ya ini tidak hanya pada anak-anak yang besar, juga pada seorang yang kita sebut dengan neonatus tadi. Ya. Ini kita lihat ya, kita lebih kecil lagi di bawah 1 tahun. Di seminggu terakhir kenaikannya sangat banyak. Ya. Sebelumnya mungkin totalnya sekitar 8, ya. Tapi minggu ini untuk laki-laki 40, perempuan 22. Naiknya banyak sekali dibandingkan minggu yang lalu untuk yang di bawah 1 tahun. Tentu ini di antaranya yang neonatus. Ya. Nah ini kita lihat data ibu yang hamil dan atau melahirkan di Jawa Barat ya dengan swab yang positif atau rapid test positif. Ya. Jadi sampai sekarang ada sekitar 20 yang PCR-nya sudah positif. Pada ya, kondisi seperti ini kita harus hati-hati artinya. Nah ini belum termasuk Hasan Sadikin ya, sebagai pusat rujukan. Nah, artinya memang kita harus siap dengan kemungkinan nanti akan ada bayi yang lahir dari ibu dengan COVID-19. Nah, ada kriteria rumah sakit yang memang harus siap, yang dikatakan siap, ya,
memberikan pelayanan ibu dan bayi. Ini masih ODP PDP, masih yang lama karena ini memang literatur yang sebelum Agustus ya. Jadi dikatakan di sini ya, kita harapkan ada tim Ponek yang siap 24 jam. Siap dengan APD sampai level 3. Juga kalau mungkin ruang operasi bertekanan negatif. Beberapa rumah sakit sekarang sudah mulai membangun ruang operasi bertekanan negatif. Atau kalau terpaksa kita mungkin ya, melakukan operasi dengan mematikan AC ya, atau modifikasi yang lain. Ya. Dan juga mungkin kalau dia persalinan pervaginam kita harus siapkan ini delivery chamber. Ya. Oke, kita lihat di sini. Ya. Untuk bayi baru lahir tentang APD, memang tadi kalau memang kita bisa ya untuk saat persalinan kita pakai ya, APD level 3. Tapi kalau berikutnya bayinya bugar mungkin boleh terpaksa kita pertimbangkan boleh level 2. Kecuali kalau dia sampai perlu buka mulut atau ada tindakan yang masuk aerosol, kita harus gunakan level 3. Ya. Dan ini juga kita sebut ada kriteria rumah sakit yang khusus melayani pasien COVID. Ya, ada kriterianya. Ya. Nah, ternyata memang ada aturan bahwa kalau sampai ibu diketahui suspek atau terkonfirmasi COVID, tidak boleh dilahirkan di community, dilahirkan oleh praktek bidan mandiri. Harus dirujuk ke rumah sakit yang memang melayani pasien COVID. Artinya memang pada situasi ini kita tidak bisa menggunakan modul yang dibuat oleh Helping Babies Breathe atau membantu bayi bernafas. Kita harus menggunakan yang ada di rumah sakit. Jadi program resusitasi yang ada di rumah sakit. Baik, kita lihat ini. Ya. Jadi kita perlu tahu sebetulnya mode optimal ya untuk dukungan nafas di ruang bersalin itu apa? Apa yang kita mungkin bisa pilih? Ya. Dikatakan juga ada beberapa prosedur yang mungkin menghasilkan aerosol, termasuk mungkin yang sering kita lihat ya, suction. Ya. Kita sering kali lihat kalau ada resusitasi dilakukan suction, itu mungkin juga menghasilkan aerosol. Ya. Dan ini disebutkan juga kalau kita flow VTP, apakah kita pakai apa untuk interface-nya? Apakah pakai sungkup laring, atau harus pakai pipa ET yang pakai cuff atau yang tidak pakai cuff. Ya. Nah, jadi memang disebutkan untuk amannya kita baiknya rawat inhalasi di ruang yang kita sebut inkubator atau ruang bertekanan negatif. Oke, tentunya dengan adanya pandemi ini kita akan lihat ada beberapa perubahan dalam praktik resusitasi yang mungkin nanti akan mempengaruhi perawatan. Ya. Nah, perubahan yang pertama mungkin ya kaitan dengan perangkat untuk ventilasi. Ya, di sini dikatakan sebaiknya kita pakai filter virus. Tetapi penggunaan filter virus ini mungkin akan menimbulkan resistensi, meningkatkan dead space, dan malah mungkin menimbulkan obstruksi. Ya. Nah, harus kita pilih alat bantu yang bisa minimal ya, aerosol yang dihasilkan. Jadi artinya mungkin kita akan pilih yang lebih aman, tidak menghasilkan aerosol atau minimal aerosolnya. Tapi mungkin ini akan menyebabkan intervensi kurang sesuai. Dan mungkin juga akan meningkatkan beban kerja dari tenaga kesehatan. Dan di sisi lain, untuk tindakan-tindakan kita harus menggunakan APD. Pemakaian APD juga ini akan mungkin menunda langkah resusitasi. Jadi kalau dia memang sudah disiapkan sebelumnya, mungkin kita sempat pakai APD, tapi kalau datang sudah langsung lengkap pembukaannya dan lahir langsung bayinya, dan di situ perlu resusitasi, mungkin kita akan tertunda karena harus pakai APD dulu. Nah, dengan penggunaan APD, terus terang kita akan terbatas lapang pandangnya. Ya, akan terasa tidak nyaman. Ya. Tidak mudah kita melihat ya, dengan menggunakan Google, sementara kacamatanya kita tidak bisa dipakai misalkan. Ya. Dan di sisi lain juga mungkin kita akan lebih cemas kenapa kita sampai harus pakai seperti itu. Ya. Kita sudah pakai APD, tapi mungkin kita masih takut ya, dengan tertular. Nah, berikutnya letak ruang bersalin. Ya. Ruang bersalin untuk COVID mungkin terpisah dari ruang bersalin yang biasa, juga ruang operasinya. Jauh dari ruang rawat yang biasanya.
Artinya mungkin ini akan memerlukan waktu transport pemindahan bayi dari ruang resusitasi ke ruang rawat yang lebih panjang. Dan mungkin juga akan menimbulkan kekeliruan. Nah, mungkin juga kita lakukan resusitasi tidak di ruang yang harusnya tempat resusitasi. Mungkin kita hanya lakukan di ruang bersalin, bukan area khusus resusitasi. Dan tentu ini akan mengganggu alur penanganan selanjutnya. Nah, kita juga harus membatasi alat karena jangan sampai terlalu banyak alat yang terkontaminasi. Ya, sehingga mungkin sebagian alat ditaruh di luar ruangan. Dan ini akan membatasi akses buat mengambil alat kesehatan. Dan mungkin juga karena paketnya khusus untuk resusitasi dari ibu COVID, ya, jadi paketnya terpisah dari yang non-COVID, mungkin belum teratur betul. Dan ini mungkin merupakan sesuatu yang baru untuk tenaga kesehatan. Ya, tadi misalkan penggunaan filter. Ya. Nah, berikutnya saat transport. Nah, untuk mengurangi kontaminasi, biasanya untuk transport menggunakan inkubator, tapi oleh tim yang berbeda. Jadi ada orang yang lain lagi ya, tim yang lain lagi yang akan melakukan transport. Tentunya ini kan meningkatkan beban kerja dari tenaga kesehatan. Juga mungkin karena harus ada tim yang lain, mungkin prosedur menjadi tertunda. Ya. Berikutnya mengenai tim. Timnya pasti dibatasi. Ya. Jumlahnya dikurangi. Tentu karena dikurangi, beban kerja per tenaga kesehatan jadi lebih berat. Ya. Yang lain yang mungkin akan berubah adalah terbatasnya komunikasi. Ya. Sebagian anggota tim tidak masuk di luar. Juga mungkin komunikasi dengan dokter anestesi, dokter kandungan, ini juga mungkin lebih terbatas. Ya. Dari sisi lain kita harusnya berbagi informasi mengenai kondisi pasien. Juga kalau misalkan kita akan melakukan prosedur yang menghasilkan aerosol, harusnya kita saling mengingatkan dengan yang lain yang ada di situ. Nah, yang lain yang juga mungkin terganggu, kita biasanya juga ada tenaga yang belajar. Tentunya karena dibatasi, tenaga yang masuk, ini akan mengganggu atau menurunkan kesempatan belajar ya, dari teman-teman yang lain. Nah, yang lain juga yang mungkin pasti terpengaruh adalah ya akan terganggunya family integrated care. Ya. Komunikasi dengan keluarga akan terganggu, ya. Lalu parental event bonding juga akan terpengaruh ya, terganggu. Ya. Jadi yang gambar di bawah ini kita sudah siapkan satu ruangan khusus, ya, satu kamar satu bayi, ada sofanya biar orang tua bisa duduk nyaman, tapi tentunya ini mungkin tidak bisa mudah seperti ini karena orang tua dibatasi juga untuk bertemu dengan anaknya langsung ya. Tidak bisa seperti ini juga atau seperti ini. Kita mungkin harus batasi ya. Oke. Jadi berikutnya kita harus punya strategi untuk meminimalisir risiko pada nakes. Jadi tadi sudah disinggung, jangan sampai ya, kita tertular. Selain itu juga jangan sampai kita menularkan. Ya. Jadi ada satu hal yang kita harus waspadai. Ya. Jadi ada beberapa prosedur yang menghasilkan aerosol. Ya. Penggunaan flow oksigen sampai lebih dari 2 liter per menit. Ya. Penggunaan alat-alat ventilasi seperti CPAP. Ya. Lalu proses atau tindakan intubasi ini akan menghasilkan aerosol. Ya. Nah, kalau ada tindakan seperti ini, kita harus siap dengan penggunaan APD yang level 3, ya, seperti ini. Tapi kalau mungkin tidak ada tindakan aerosol, mungkin kita cukup dengan yang level 2 seperti ini. Ya. Nah, untuk mengurangi, biasanya kita akan pasang filter ya, di alat bantu nafas, dan kalau perlu intubasi, biasanya kita akan siapkan video laryngoskop, ya, seperti ini. Ya. Nah, kalau dibandingkan dengan dewasa, memang dikatakan di sini mungkin risikonya tidak sebesar dewasa kalau saat kita melakukan intubasi. Ya. Dikatakan kalau untuk dewasa, ya, dia akan dihasilkan dispersi hampir 1 meter. Ya. Karena mungkin volume tidalnya tinggi. Pada neonatus, mungkin volume tidalnya per kilo 6 ml, kalau dia 3 kilo mungkin 18 ml, ini menghasilkan dispersi sekitar 1-2 cm. Jadi harusnya tidak terlalu berbahaya harusnya ya. Nah, ada upaya-upaya untuk mengurangi, tadi bisa pakai N95 kalau kita memang akan tindakan yang menghasilkan aerosol. Nah, ada juga yang memakai ini. Ya. Ada yang namanya PAPR, Power Air Purifying Respirator, atau pakai CAPR. Jadi ada yang seperti ini CAPR ya. Jadi ada mesin ya,
ini yang menghasilkan udara bersih masuk ke dalam ini ya, sungkup yang menutupi muka ini. Jadi orang ini akan menghirup udara yang bersih. Atau pakai ini ya, jadi di belakang itu ada power ya, ada HEPA filter. Jadi udara masuk disaring oleh HEPA filter lalu ke depan ke arah sungkup. Jadi artinya nanti orang yang memakai ini akan menghirup udara yang sudah disterilkan oleh HEPA filter. Jadi mungkin ini kita lihat ini pakai alat yang ini. Ya. Jadi menggunakan udara yang sudah disaring oleh HEPA filter. Ya. Nah, beberapa pendekatan praktis untuk neonatus yang mungkin harus lahir dari ibu yang suspek terkonfirmasi COVID-19. Ya. Jadi mengenai penggunaan balon sungkup, tadi sudah disinggung, kita perlu pakaikan filter, ya. Bisa antara balon dengan sungkup atau balon ke arah ini, ke arah katup PEP. Ya di situ atau di sini di bawah antara balon dengan sungkup, ya. Filter dipasang di situ. Ya. Atau kalau misalnya kita pakai yang lain, ya nanti kita lihat ya kalau pakai CPAP seperti apa. Ya. Tapi yang jelas, ya, protokol yang kita gunakan tetap sesuai seperti yang ada direkomendasi dari program NRP yang kita pakai sehari-hari. Tapi ditambah dengan usaha perlindungan diri. Nah, filter yang dipakai itu perlu diganti setiap 8-12 jam. Dan kita sebaiknya pakai filter ukuran yang terkecil, ya. Dan kalau bisa jangan lama-lama pakai filter itu, ya. Karena tadi ada space yang mungkin akan terjadi. Ya. Nah, kalau dia perlu suction, kita pakai suction yang continue. Sebaiknya yang continue, tidak yang ini, tidak yang intermittent, ya. Ini lebih berbahaya. Ya. Kalau kita pasang dengan ventilator mekanik, mungkin kita akan lakukan persiapan endotrachea yang dalam sistem tertutup, yang closed section, ya. Nah, ini juga sama kalau kita pakai CPAP, ya. Di sini kita lihat dipasang filter, ada jalur pipa ekspirasi sebelum ke bubble CPAP, ke bubble. Ya. Juga kalau kita pakai NIPV, ya. Nah, kalau kita sampai panjang, ya, kita perlu lama menggunakan CPAP, ya, memang mungkin kita harus pertimbangkan cari ya ruangan yang ventilasinya baik. Jadi CPAP dan IPV aman jika diberikan pada ruangan dengan ventilasi cukup, ya. Angka perlindungannya cukup, ya. Juga penggunaan alat yang sesuai dan filter yang benar, ya. Jadi mungkin seperti ini kita harus mungkin tempatkan yang ada jendelanya, tapi mungkin orangnya harus menggunakan APD level 3, ya, seperti itu. Ya, berikutnya, ya, tadi sudah disinggung mengenai intubasi, ya. Di sini disarankan bahwa operator yang melakukan intubasi harus yang memang berpengalaman. Jadi ya, diharapkan prosedur bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, tidak terlalu panjang. Nah, beberapa rekomendasi, ya tadi selain yang tadi sudah disebutkan, jadi dikatakan bahwa harus ada alur komunikasi yang baik, ya, tentang status COVID ibu. Ya, minimal diketahui 30 menit sebelum persalinan. Ya. Dan disiapkan APD baik untuk yang kontak ataupun airborne, jadi artinya sampai level 3. Ya. Jadi kalau sampai kita menggunakan alat, jangan lupa alat yang sudah dipakai segera dibuang setelah digunakan. Nah, kita tadi sudah disinggung, ya, kita harus hindarkan untuk terjadinya aerosol, baik di ruang bersalin, ya, di kamar operasi ataupun di ruang rawat. Ya. Nah, tadi sudah disinggung batasi anggota tim, tempatkan tenaga yang berpengalaman. Jadi memang mungkin bukan hanya dokternya, perawatnya juga perawat yang sangat berpengalaman yang dipilih. Ya. Sehingga kalau perlu prosedur tidak terlalu lama dan bisa keluar dari ruangan untuk berikutnya ya di ruangan biasa, ya. Jadi untuk pelekatan sungkup, kalau kita perlu PTP, di sini dikatakan kalau mungkin kita pilih yang fiksasinya dengan 2 orang. Jadi seperti ini, ya, 1 orang memfiksasi sungkup, 1 orang melakukan PTP. Jadi ini benar-benar lebih bagus lekatannya, tidak bocor, dan ini mengurangi aerosol. Ya. Kalau perlu kita, kalau memang intubasi sulit, kita pakai sungkup taring. Ya. Nah, jangan lupa kalau kita memang akan berganti sirkuit, ya, atau berganti prosedur, ya, sementara dia masih pakai aerosol, pakai oksigen yang tinggi,
mungkin perlu matikan dulu sumber oksigennya sampai nanti lebih kemana-mana aerosolnya. Ya. Nah, kalau dia perlu transport, tim transport, ya, ini ditemani oleh seorang anggota yang bersih. Maksudnya dia tidak memegang alat-alat yang terkontaminasi oleh, ya, mungkin ada yang terkena COVID, ya. Jadi ada satu orang yang berjalan di depan, dia memang tidak memegang alat-alat apapun, ya, dia bersih. Dia yang membukakan pintu juga membukakan lift, misalkan. Ya. Dan dalam satu tim, ya, yang memang mungkin bayinya ada perburukan, mungkin perlu intubasi, harus ada satu orang minimal yang menggunakan APD sampai level 3. Nah, di ruang merawat, di bangsal, ya, mungkin tidak sesiap di ruang resusitasi, tapi ingatkan di sini hindari tertundanya pemberian bantuan nafas. Jadi tetap kalau bisa bantuan nafas jangan sampai tertunda. Ya. Tetap minimalisir, dan di sini kalau memang mungkin, ya, di ruang rawat kita pakai yang bertekanan negatif dengan antrum. Ya. Jadi kalau kita pakai, kalau bisa ya tadi ya, isolasi bertekanan negatif dengan antrum. Kalau nggak ada baru bertekanan normal, tapi mungkin kita, ya, kalau sebentar kita tutup pintunya. Tapi kalau dia lama, kita harus pilih tadi yang mungkin bisa menghasilkan ventilasi yang baik. Ya. Nah, ini kira-kira salah satu yang dikerjakan di salah satu tempat yang maju, ya. Mereka menggunakan antrum untuk pemakaian APD dan melepas APD. Jadi ada area yang bisa dipakai untuk tempat bertukar APD, ya. Gitu. Harus jelas alurnya sebelum masuk ke ruang isolasi. Ya. Nah, ada juga mungkin yang karena memang tadinya tidak ada, harus merubah ruangan menjadi ruangan yang bisa untuk infeksi yang bisa melalui udara. Jadi ada protokolnya bagaimana merubah untuk ruang biasa menjadi ruang yang bisa dipakai buat isolasi airborne, ya. Dan juga di sini disinggung mengenai transport. Ya. Transport jangan hanya seperti ini, ya, menggunakan masker, tapi ini tidak aman, ya, untuk transport seperti ini. Ya. Nah, pasca resusitasi, ya, memang kita akan juga nanti masuk ke sana. Ya. Jadi kalau dia terintubasi atau tidak membutuhkan bantuan respirasi lagi, mungkin memang cukup dengan masker bedah pasca resusitasi, ya. Tapi kalau dia masih menggunakan CPAP, masih menggunakan NIPV, ya, atau nasal kanul yang volumenya lebih dari 2 liter, kita perlu minta perawat yang menjaga pakai N95. Ya. Seperti itu. Jadi ini mungkin sudah sering dilihatkan gambar ini mengingatkan kembali kalau bisa ruang resusitasi itu terpisah dari ruang tempat ibu bersalin, baik OK ataupun ruang bersalin PK, ya, kamarnya berbeda. Kalau bisa sama-sama negatif. Kalau terpaksa di dalam satu ruangan, beri jarak 2 meter dan pakaikan ini seperti pembatas. Jadi ada barier yang memisahkan, ya, tempat ibu bersalin dengan tempat resusitasi. Ya. Jadi diingatkan lagi di sini, ya, dalam penanganan COVID-19 ini, ya, kaitan juga dengan praktik resusitasi neonatus, harus dijaga keseimbangan antara keselamatan tenaga kesehatan, kontrol infeksi, juga tata laksana neonatus yang efektif. Jadi harus kita pilih prosedur yang benar untuk membantu nafas, ya, membantu bayi bernafas, APD-nya harus benar, areanya juga dipilih yang memang juga aman, dan untuk tim yang memang mumpuni, ya. Jadi harus yang memang sudah memang kita tahu bahwa mereka itu orang-orang yang biasa dan sangat tahu prosedur, ya. Dan jangan lupa untuk tetap, ya, kalau bisa menjaga komunikasi dengan keluarga pasien. Ya. Tentu kita mungkin harus meminimalisir perubahan yang terjadi pada program membantu bayi bernafas ataupun program resusitasi, ya, supaya tadi tidak terlalu asing untuk yang nanti mengerjakan. Ini salah satu contoh tata letak, ya. Kalau terpaksa tadi ibunya di sini bersalin, ya, bayinya diresusitasi di tempat yang tadi jaraknya minimal 2 meter dengan barier, tapi juga kalau bisa di dekat pintu.
Jadi mungkin kita pilih yang dekat pintu itu tempat resusitasi di situ. Pintu keluar. Nah, ini ada satu checklist ya, daftar cilik yang mudah-mudahan kita bisa pakai sehingga tidak terlewat ya, upaya untuk menolong bayi yang lahir dari ibu dengan suspek atau terkonfirmasi COVID-19. Ya, jadi dimulai dengan simulasi. Jadi sebaiknya ada simulasi baik untuk ibu, manajemen ibu juga manajemen bayi ya, pada setiap persalinan. Jadi mungkin tidak sama ya protokol yang satu dengan yang lain, tidak sama persis. Jadi kita harus buat simulasinya kalau bisa untuk setiap persalinan. Ya. Nah, kalau misalkan memang tidak memungkinkan di situ, kita siapkan persalinan di rumah sakit rujukan. Ya. Ya, tapi kalau tidak mungkin dirujuk, ya, kita harus atur jalur terpisah. Dan memang sebetulnya diharapkan kita sudah siapkan ya alur rujukan, alur misalkan untuk ibu yang sakit, alur untuk bayi, alur untuk petugas sebelum timbulnya atau adanya kasus. Jadi sebelum terjadi kasus, sebelum ada datang kasus, kita sudah siapkan simulasinya. Bagaimana untuk kalau sampai ada bayi yang harus lahir di tempat tersebut terpaksa. Belum. Nah, dan lupa untuk komunikasi dengan tim dari PPI. Nah, ibu yang hadir kalau bisa isolasi di ruang negatif. Ya. Ini di Esper nggak? Nanti berikutnya dilakukan dengan persalinan. Ini kalau mau berikutnya tentukan ruang. Ya, kita harus tentukan ruang bersalin. Ya, kalau bisa ruang bertekanan negatif. Ya tadi. Lalu berikutnya ruangan untuk resusitasi. Tadi kalau bisa di dekat pintu dan jaraknya lebih dari 2 meter dari tempat tidur ibu. Kita harus tentukan tim ya, yang nanti akan menolong. Jadi dokter kandungan, dokter anestesi, dokter dari neonatologi, ya, bidannya. Tentunya dengan jumlah nakes yang minimum. Dikatakan untuk resusitasi minimal kita 2 anggota tim. Kaum Anjay. Dangdut Akademi. Jangan lupa untuk tahu siapa teman. Ada APR aja. APR aja lu ngapain di sini? Nggak ada apa-apaan juga. Jangan lupa untuk menyiapkan Ya paket. udah biarin aja lu ke PRA. Kalau nggak WA. Ya. Anjay. Juga tim harus jelas. Ya. Anggota tim siapa aja dan apa tugas masing-masing. Yang tadi siapkan infamarmar, siapkan alat suction, ya. Siapkan alat bantu nafas, misalkan kita perlu tipis, sumber oksigen, dan sebagainya. Kalau ada, siapkan video laryngoskop, ya, obat-obatan yang memang diperlukan untuk resusitasi, lalu alat bantu lain, stetoskop, pulse oximeter, EKG, dan elektrodanya kalau ada. Tentu juga obat-obatan. Yang petugas cadangan, juga mungkin kita perlu siapkan kalau memang perlu tenaga tambahan. Ya, atau mungkin untuk transport. Nah, tim yang mendisiplin ini harus siap dengan sampai N95, ya, sampai APD level 3. Ya. Nah, dikatakan di sini persalinan pervaginam dibantu di ruang isolasi, ya, dilahirkan di ruang isolasi yang untuk airborne. Dan kalau sesar di ruang operasi khusus untuk yang ibu COVID kalau bisa, ya. Nah, kontak kulit dengan kulit tidak dimungkinkan tadi sudah disinggung, dan berikutnya setelah stabilisasi tentu kita ya, setelah resusitasi kita harus lakukan upaya stabilisasi seperti biasa kalau kita lakukan pasca resusitasi. Dan jangan lupa ya, setelah selesai persalinan semua APD harus dilepaskan dan masukkan dalam kantong plastik yang memang untuk bahan-bahan yang sudah tercemar, ya. Lalu lakukan tindakan membersihkan juga desinfeksi, baik ruang bersalin juga peralatan. Ya. Berikutnya, baik untuk ibu dan bayi, kita harus ada tindakan berikutnya. Ya. Nah, untuk bayi, kita akan rawat di inkubator, kalau bisa di ruangan yang berbeda tadi ya. Kalau terpaksa, di ruang yang sama, 2 meter dari ibu, ya, dan di inkubator. Ya. Staf yang menangani, ya tadi, kalau bisa, memang dilakukan rutin pemeriksaan APUS setiap 2-3 minggu. Ya. Dan kalau tadi disinggung mengenai ASI, ya memang kalau bisa kita pakai ASI perah. Ya. Baik, mungkin sebagai take home message, ya, adaptasi resusitasi bayi yang lahir dari ibu dengan COVID-19,
kita perlu usulkan untuk pertama melindungi nakes. Berikutnya tentunya mempertahankan pengelolaan infeksi dan berikutnya lagi pasti membatasi penularan setelah melahirkan. Perubahan yang mungkin muncul terutama berdampak pada prosedur bantuan nafas. Ya, adanya penggunaan APD. Tentunya akan pengaruh juga pada mungkin agak sulit dalam kerjasama tim, juga keterlibatan keluarga karena dibatasi. Alat yang mungkin sangat membantu adalah filter virus, ya, untuk membantu dukungan nafas. Ya. Dan untuk prosedur intubasi, kalau bisa menggunakan tadi video lari maskop, ya. Nah, APD di satu sisi diperlukan, ya, tapi juga akan membatasi ya, untuk prosedur, ya. Kita akan agak hambatan dalam prosedur, ya, seperti itu. Ini HP hilang. Baik, mungkin itu yang saya bisa sampaikan ya, mengenai resusitasi pada bayi dari ibu COVID, ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan bermanfaat buat pelayanan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Agung. Baik, terima kasih banyak Dr. Aris. Paparannya bagus banget dan kelihatannya udah memancing banyak pertanyaan, dokter, dari para peserta. Dr. Herman sudah hadir, masih hadir, Dr. Herman. Kita buka seksi pertanyaan ya. Pertanyaan pertama. Ini monggo nanti apa Dr. Herman atau Dr. Aris untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Yang pertama adalah Ibu terkonfirmasi COVID, bolehkah IMD? Silakan dokter, siapa yang mau jawab? Boleh, Dr. Herman dulu mungkin ya. Boleh, silakan Dr. Herman. Ya, terima kasih Dr. Agung. Ya, nanti lebih jelasnya Dr. Aris ya. Baik, seperti yang tadi saya sampaikan, apakah menyusui itu boleh? Betul. Tadi ada dua rekomendasi yang dikeluarkan. Yang pertama, karena menyusui itu sendiri, itu kan suatu keadaan yang luar biasa ya, baik dari ikatan ibu dan bayi, dan juga dari kualitas yang diminum oleh sang bayi gitu. Dan itu meruntuhkan kemungkinan terjadinya suatu infeksi pada kemungkinan kegalauan atau kekhawatiran infeksi pada bayi. Rekomendasi yang kedua yang agak berbeda, memang kalau ibunya confirm itu sebaiknya tidak menyusui, di bayinya terpisah, kemudian ibu bisa pumping, kondisi ibu stabil artinya ya, ibu bisa pumping, kemudian bayinya diserahkan ke ruang perawatan untuk diberikan pada sang bayi. Tentunya kalau memang diperbolehkan untuk melakukan inisiasi menyusui dini, tentunya sang ibu itu mesti harus diberikan suatu proteksi ya, supaya risiko kemungkinan menulis neonatal itu sangat kecil. Dan ini perlu kita diskusikan dengan ibu dan keluarga sebelumnya, gitu. Apakah nanti akan menyusui atau tidak dengan segala risiko yang ada. Jadi itu pilihannya bisa ya dengan mengambil manfaat dari bonding ya antara ibu dan bayi dan ASI-nya, ataupun tidak. Namanya apabila kalau memang ada problem pada Baik. Jadi bisa kalau memang ada atau tidak tergantung problem pada kondisi. Baik. Atau guideline yang ada. Ya, boleh saya nyambung, Dr. Agung? Silakan, Dr. Aris. Ya. Jadi memang
ada satu tulisan yang untuk hal-hal yang kontroversi, mereka memberikan beberapa pilihan. Dan tadi sudah disinggung bahwa ini harus didiskusikan sebelumnya dengan keluarga. Ya. Mana yang akan dipilih oleh mereka. Tentu kita harus sampaikan masing-masing apa kelebihan dan juga kekurangannya. Ya. Terus terang kalau khusus mengenai IMD, memang saya tidak lihat ada rekomendasi yang strict harus atau memang sangat mendukung ya. Tapi mereka biasanya menuliskan sekarang kita sampaikan 3 pilihan. Pertama, kita betul-betul pisahkan. Ya, bukan hanya setelah lahir, dari awal pada saat baru lahir pun kita sudah langsung beri jarak tadi. Malah mungkin di ruang yang sangat jauh, ruang terpisah. Kita lakukan perawatan rutin atau resusitasi di area yang terpisah dari kamar ibu. Yang kedua, satu kamar tapi dengan jarak 2 meter. Itu juga masih menunjukkan bahwa kita sangat khawatir dengan penularan pada bayi, juga pada nakes. Jadi sebenarnya bukan hanya pada bayi, pada nakes. Ya. Nah, pada saat kita membantu untuk IMD, itu juga pasti ada nakes yang juga harus dekat dengan ibunya. Jadi memang kita tidak hanya memikirkan bayi, juga memikirkan bagaimana nakesnya, tenaga kesehatan yang akan membantunya. Tadi kalau memang sangat memaksa untuk dilakukan tindakan IMD atau ingin memberikan ASI berikutnya, tentu kita harus pasang atau berikan protokol kesehatan yang harapannya bisa mencegah penularan. Ya, memang sebagian yang kita tahu sekarang ini itu bukan pada untuk SARS-CoV-2. Ya, mungkin yang kita tahu pada SARS-CoV yang lain yang belum tentu sama dengan SARS-CoV yang sekarang kita hadapi. Jadi misalkan tidak ada pada ASI, apakah memang betul-betul tidak ada. Jadi kita memang harus nanti masih pelajari terus. Ya. Masih terus berdebat antara transmisi vertikal dengan yang tidak. Artinya memang tadi pada akhirnya kita akan komunikasi dengan keluarga sebelum bayi lahir dan kita akan sampaikan beberapa pilihan dengan masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Mungkin itu Dr. Agung. Terima kasih. Baik, Dr. Aris, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penanganan pertama di puskesmas jika didapatkan ibu hamil atau melahirkan terkonfirmasi atau suspek COVID-19? Tentunya sikapnya adalah rujuk begitu ya, tapi bagaimana sih untuk pertama kali penanganannya itu seperti apa? Bagaimana, Dr. Herman atau Dr. Aris, monggo. Dr. Herman dulu mungkin. Boleh. Ibu dulu boleh. Iya, silakan. Ya. Jadi bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan pasien yang terkonfirmasi ya COVID di puskesmas itu? Iya, di paparan tadi sudah kita bahas tentang kondisi tersebut. Jadi begini, mau tidak mau, kita walaupun bukan tempat rujukan COVID, ya, mesti harus ready untuk menghadapi hal tersebut. Pada kondisi-kondisi yang non-emergency, jadi misalnya pasien datang untuk antenatal care, kemudian setelah melalui screening atau pemeriksaan sudah pasti memang pasien ini COVID, maka tentunya kalau di fasilitas kesehatan primer bisa mengakses sang ibu bagaimana kondisinya, apakah memang perlu dirujuk atau bisa melakukan isolasi mandiri. Yang tadi di awal kan kita sudah bahas tentang kapan dirawat, kapan tidak. Kita bisa menggunakan patokan itu. Kemudian yang tadi saya sampaikan, mau tidak mau kita harus siap dengan segala kondisi adalah bila pasien itu datang dalam keadaan infarktus, lengkap misalnya, ya, yang tidak mungkin kita merujuknya lagi. Dan kita tahu ya pasien itu COVID-19. Ya, ini situasi yang ya memang bisa terjadi. Sehingga yang terpenting bagi kita adalah bagaimana upaya-upaya perlindungan ya, diri pada keadaan tersebut. Sehingga yang terpenting
adalah proteksi pada kondisi seperti ini ya. Tapi kalau tidak sih ya memang jadi perlu rujukan kepada fasilitas kesehatan yang lebih tinggi. Perlu memang bisa melakukan perawatan, disarankan perawatan isolasi mandiri di rumah pada posisi yang memungkinkan. Tapi pada keadaan-keadaan yang emergensi yang mungkin tidak bisa dilakukan rujukan karena harus ditangani pada saat itu juga, ini yang perlu harus kita perhatikan dan kita waspadai. Itu Dokter Agung. Ya, baik Dokter Herman, maaf melanjutkan sedikit. Jadi kalau begitu kan bisa. Iya. Jadi bagaimana dengan APD-nya dokter gitu? Apa ya terus terang aja kita kan nggak tahu ya apakah kemudian APD ini sudah semua puskesmas itu memiliki APD sampai level 3. Kalau memang kemudian rekomendasinya kan kalau terkonfirmasi kan tentunya penanganannya adalah APD-nya dengan menggunakan level 3. Tapi adanya level 2. Nah, seperti apa dokter? Iya. Jadi di rekomendasi yang dikeluarkan oleh BNPB itu pada penanganan pasien persalinan yang terkonfirmasi ataupun yang belum itu dianjurkan menggunakan APD level 3 sekarang ini semua, karena memang kita juga secara pasti dihapus. Karena kondisi yang tadi ya, kita dihadapkan pada keadaan kita mengelola. Gunakan yang tertinggi yang kita punya, mau tidak mau. Jadi kita tidak bisa mengsalah punyanya ya ini punyanya. Ya pada kondisi mau tidak mau kita upaya pertolongan dengan proteksi diri tertinggi yang kita punya. Ya, begitu akhirnya. Baik Dokter Herman, terima kasih Dokter Aris. Tadi kelihatannya juga ini perlu nih ada asupan dari Dokter Aris. Silakan Dokter. Suaranya ke-mute, host. Dokter Aris, mohon diulangi lagi dokter. Ya, terima kasih Dr. Agung. Jadi pada situasi sekarang, misalkan belum ada pasien yang datang ke puskesmas untuk tadi ya, dari ibu COVID ya. Dan pada situasi seperti ini harusnya sudah disiapkan. Jadi persiapan yang baik itu sebelum ada kasus. Barangkali nanti berikutnya sampai ada kasus yang tidak bisa dirujuk, ya puskesmas tersebut sudah siap. Harapannya seperti itu. Jadi sudah menyiapkan sebelum terjadinya masalah. Nah, kalau sampai terjadi, tentunya kalau memang kita sudah siap itu nggak masalah ya. Dengan tadi persalinan per vaginam. Mungkin kalau harus seksio itu yang masalah. Nah, sebetulnya ke depan ya itu rumah sakit tuh hanya menerima yang dikatakan menerima yang sangat sulit aja kasusnya. Ya, karena kita ketahui bersama ke depan mungkin ya kasus akan makin terus meningkat gitu. Nah, kaitan dengan APD tadi sudah disinggung kalau bisa kita pakai APD level 3, terpaksanya kita pakai APD yang level yang tertinggi yang ada. Tapi tentunya juga kalau mungkin ya kalau memang kita hanya punya APD level 2, kita harus meminimalisir mungkin ya, tindakan yang menghasilkan aerosol. Betul-betul pilih tindakan yang bisa meminimalkan aerosol. Ya. Terutama untuk dewasa mungkin ya. Tadi kita lihat untuk neonatus, kalau kita perlu intubasi, ya, kalau bisa pakai video laryngoskop, kalau nggak ada mungkin terpaksa pakai laryngoskop yang ada,
tapi mungkin orang-orang yang paling terampil di situ, ya. Dan untuk misalkan VTB, ya, kalau bisa tadi menggunakan teknik 2 orangnya digunakan teknik-teknik yang mungkin bisa meminimalkan aerosol. Ya. Mungkin seperti itulah yang kita bisa pilih kalau memang terpaksa. Gitu mungkin, Dr. Agung. Baik, Dr. Aris, terima kasih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan begini, apa ada kemungkinan terjadi hipoksia pada janin dengan ibu yang terkonfirmasi COVID? Nah, ini pertanyaannya agak spesifik nih, Dok. Ada kata kemudian secara obstetrik, ini usia kehamilan 30 minggu harus diterminasi. Gimana, dokter? Sekalian mungkin Dr. Aris dulu jawab. Kalau ibunya hipoksia? Enggak, ibunya kan terkonfirmasi COVID. Kira-kira kemungkinannya itu seberapa besar untuk janinnya yang harus dilahirkan secara indikasi obstetrik 30 minggu, dokter? Oke. Jadi gini, pada prinsipnya tadi ibunya saja sulit gitu ya. Iya. Untuk ibu saja sulit, apalagi janinnya gitu. Iya. Jadi mungkin pasti berpengaruh juga pada janin. Dan pada kondisi seperti ini, ya, kalau dia berlanjut mengalami hipoksia, tentu juga bisa sampai mungkin menyebabkan kematian pada janin tersebut. Nah, mungkin akan memang dipilih untuk dilahirkan. Tapi konsekuensinya tentu harus siap dengan peralatan, terutama bantuan nafas atau dukungan nafas pada kehamilan 30 minggu. Jadi harus siap nicunya lah, katakan gitu. Baik. Jadi memang sebetulnya terus terang satu rumah sakit sebetulnya sudah tetap harus ada space satu minimal untuk nicu. Sehingga kalau ada kelahiran yang mendadak seperti ini, itu ada tempatnya di situ. Karena rujukan itu sangat sulit sekarang itu sebetulnya. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Dokter Herman, ingin komentar juga, dokter? Ya, itu kan tadi maksudnya pertanyaannya, hamil 30 minggu dan harus diterminasi karena katakanlah COVID-nya begitu ya? Iya. Ya. Jadi masalah terminasi dan tidak itu kalau kita dalam kaitannya dengan COVID, kita harus melihat status dari ibu. Artinya begini, bukan karena COVID itu terus kemudian diterminasi, gitu. Ya, karena yang tadi sudah kita singgung ya, apakah kehamilan itu memperberat COVID-nya atau sebaliknya, apakah COVID akan memperberat kondisi-kondisi kehamilan yang sudah tidak baik sebelumnya, gitu. Sehingga kalau memang harus dilakukan suatu terminasi itu memang betul-betul kaitannya dengan keselamatan dari ibu. Di sini kita tidak melihat janin artinya. Sehingga apalagi kalau contohkan dari umur kehamilan 30 minggu, ya, umur yang proses organogenesis dari jaringan alveolnya belum begitu sempurna ya, sehingga sangat mungkin terjadi. Kalau pertanyaannya apakah pada ibu hipoksia bayinya akan terjadi hipoksia, sangat mungkin terjadi. Jangankan pada usia 30 minggu, pada yang antaran kalau ibu hipoksia pun, ya tadi dokter itu sudah menyinggung, dan ibu perlu intubasi misalnya, itu sangat besar terjadi, tidak hanya hipoksia pada bayi, mungkin malah asfiksia yang cukup signifikan. Gitu. Baik, dokter. Tapi gini, Anda kata kemudian ibunya terkonfirmasi COVID, kemudian tiba-tiba hasil CTG menunjukkan bahwa ini suatu fetal distress. Tetap masih ada tempat kan, dokter, untuk atau bagaimana pertimbangannya? Ya, artinya terminasi itu sesuai dengan indikasi obstetriknya, begitu ya. Ya, ya. Jadi tetap ada indikasi ibunya, bisa indikasi janin, gitu. Baik. Jadi, termasuk yang di tabel yang tadi saya tunjukkan kan, hampir setengahnya itu bisa terjadi gawat janin pada kasus COVID ini. Ya karena COVID-nya
hipoksia ibunya, kemudian terjadi gawat janin. Ya mau tidak mau di sini kita melakukan terminasi dengan tujuan penyelamatan pada sang bayi. Tentunya pada usia-usia yang memang sudah viable ya. Ya. Baik, dokter. Ini ada satu pertanyaan, tapi ini ditanya oleh beberapa orang, dok. Jadi, pertanyaan begini, bisakah COVID-19 ditransmisikan melalui plasenta? Jadi artinya dari ibu yang terkonfirmasi COVID ke janinnya. Ini satu pertanyaan, tapi beberapa orang dokter menanyakan. Monggo dokter Herman dulu bisa menyampaikan. Ya, baik. Itu merupakan suatu kajian yang sampai sekarang masih dibahas dan diperdebatkan gitu ya. Karena kalau secara teoritis itu sulit ya melewati barrier plasenta ini. Sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya transmisi vertikal dari ibu ke janin lewat jalur tersebut. Evaluasi, Bu. Ada linknya, Bu. Walaupun beberapa kasus, 1-2 ya, case report itu menyatakan ternyata ada neonatus yang beberapa jam melahirkan itu positif. Gitu. Bukti-bukti secara laboratoris, pemeriksaan terhadap sampel-sampel dari plasenta, dari air ketuban, dari tali pusat, itu atau yang sampai saat ini itu tidak pernah ditemukan material COVID-19 ini pada sampel-sampel tersebut, sehingga kecil kemungkinan transmisi vertikal lewat jalur transplasenter. Nah, yang belum bisa dipastikan adalah kemungkinan transmisi itu pada waktu terjadi persalinan, karena kita belum mendapatkan bukti bagaimana kalau yang per vaginam, karena sampel-sampel tadi didapat dari yang seksual gitu ya. Bagaimana yang per vaginam, sehingga masih ada suatu celah yang bisa kita teliti untuk kemungkinan transmisi dari ibu ke neonatus yang akan dilahirkan lewat jalur tersebut. Insya Allah sih, mudah-mudahan tidak ya. Kalau ini terjadi, sungguh kemungkinan kita semua. Iya, dok. Baik. Dokter Aris. Ya, ini Dokter Agung, pertanyaan yang mungkin akan muncul ya pada setiap kita bicara mengenai ibu dan bayi. Dan pertanyaan ini ya, umumnya dijawab dengan tidak ada transmisi. Tapi jawaban ini tentu tetap bukan jawaban yang udah pasti tidak ada. Karena dengan jawaban seperti ini pun kita masih khawatir. Dan kita tetap menjaga protokol supaya kita jangan sampai ada kemungkinan tertular pada saat kita menolong persalinan. Jadi memang jawaban yang sangat umumnya tidak ada transmisi transmisi vertikal, tapi karena ini masih juga terus dicari untuk pembenarannya, dan ini yang terus membuat kami tetap hati-hati pada saat kita menemani termasuk sejawat dari kebidanan untuk kelahiran seorang bayi. Begitu, Dr. Agung. Baik, Dr. Aris, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Ibu hamil yang sudah mendekati taksiran persalinan dengan riwayat sesar. Apa kita menunggu sesuai tanggal persalinan atau rencana sesar direncanakan oleh SPOG? Mungkin Dr. Herman dulu bisa menjawab. Ya, tergantung keadaan kehamilan sekarang yang seperti apa begitu ya. Apakah memang perlu tindakan berhasil sesar lagi atau tidak? Kalau sebabnya menetap, yang seksi yang dulu karena lambung sempit mau dibangun sekarang harus operasi lagi, ya tentunya bisa kita jadwal secara elektif. Tapi kalau misalnya tidak, artinya kemungkinan persalinan pervaginam itu ada, ya, punya confirm COVID-19, ya seperti tadi tahapan-tahapan bagaimana kita menolong
persalinan pada ibu-ibu dengan confirm COVID-19. Hasilnya, kamar bersalinnya, sampai perawatan neonatus yang dilahirkan yang tadi disampaikan Dr. Ari dan seterusnya. Hingga tergantung dari apakah akan dilakukan tindakan bedah sesar ulang atau tidak. Kalau tidak, ya kita mesti sudah jauh hari sudah membuat suatu alur bagaimana nanti atau di mana nanti rencana perawatannya, dan di tempat tersebut kita informasikan. Apabila pasien ini tidak perlu perawatan di rumah sakit, ya artinya dari rumah. Yeah. Tapi kalau diperlukan tindakan bedah sesar, itu tentunya lebih memudahkan kita dalam mengatur semuanya, mulai dari waktunya, mulai dari persiapan kamar operasinya, gestasi bayinya, dan seterusnya, sampai pasien itu pulang. Baik, Dr. Herman. Dr. Aris, ada ingin mengomentari atau menambahkan? Kalau untuk kami, pada prinsipnya upaya resusitasi alurnya tidak berubah. Mungkin tambahannya kita perlu pelindungan diri yang lebih dari yang biasanya. Mungkin itu saja. Ya. Protokol yang lain sih sama saja. Masih. Baik, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan mungkin yang terakhir. Dok, mengenai rapid test pada akhir kehamilan, apakah dianjurkan kepada semua ibu yang bersalin? Dan kapan sebaiknya dilakukan? Nah, Dr. Herman mungkin mau jawab dulu. Ya, jadi rapid test tujuannya untuk apa dulu? Gitu. Karena kadang-kadang salah persepsinya itu, rapid test itu digunakan untuk seperti diagnostik. Gitu. Dan ini yang jangan sampai terjadi gitu ya, karena bisa sangat berbahaya, karena rapid test tentunya punya spesifitas dan sensitivitas yang terbatas. Sesuai. Artinya bisa saja rapid testnya negatif, tetapi ternyata pasien itu adalah tanpa gejala, asimptomatik COVID-19, itu mungkin saja. Sehingga sebaiknya jangan berpatokan pada hasil dari rapid test. Problemnya adalah memang ada suatu daerah-daerah yang untuk melakukan kepastian diagnosis dengan swab itu sangat sulit. Gitu. Yang tersedia adalah rapid test. Ya. Jadi sekali lagi, rapid test bukan untuk diagnostik. Untuk screening sih memungkinkan, ya. Dengan arti kata bisa saja hasilnya berbeda dengan yang sebenarnya. Dua, bisa juga kalau memang tidak ada fasilitas swab itu sebagai suatu kehati-hatian bila hasilnya positif misalnya. Tetapi kita sebagai tenaga kesehatan, kita tidak perlu memandang hasil rapid test ya, positif atau negatif, apalagi pada pasien-pasien yang bergejala, kita harus selalu siap dengan perlindungan diri yang memadai. Jadi mungkin itu intinya, Dr. Agung. Jadi untuk tidak salah mengerti kalau rapid test untuk diagnostik. Baik, terima kasih Dr. Herman. Dr. Aris, ada yang ingin ditambahkan atau ingin dikomentarin, Dokter? Ya, sebenarnya kalau untuk kami di Ikatan Dokter Anak Indonesia, kalau kita lihat pertemuan-pertemuan terakhir, mereka memang sangat menganjurkan tidak lagi dilakukan rapid test buat anak-anak, termasuk juga neonatus. Ya, seringkali kalau kita sampai punya kasus rapid test positif pada anak, misalkan 17 tahun, rapid test positif, dia harus isolasi. Isolasi untuk 17 tahun juga masih sulit. Masih nangis 17 tahun juga untuk dipisahkan atau diisolasi itu. Jadi, serba salah jadi nantinya. Terima kasih, Dr. Agung. Baik, Dr. Herman, Dr. Aris, terima kasih banyak atas kesediaannya memberikan pencerahan, memberikan pengetahuan pada kita semua. Mohon maaf kepada seluruh peserta yang sudah
mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tapi sampai saat ini kita belum bisa tampilkan. Mudah-mudahan dari penjelasan Dr. Herman dan Dr. Aris tadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain, mudah-mudahan bisa menjelaskan, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para peserta sekalian. Demikian hari ini kita akhiri acara webinar Perinasia. Terima kasih banyak atas kehadiran seluruh peserta dan seluruh narasumber. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mbak Sari untuk kemudian menutup acara.